Pemirsa, 85% tempat tidur di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dialokasikan untuk pasien COVID-19. Angka itu diambil usai RSUP Persahabatan ditetapkan sebagai rumah sakit khusus COVID-19 sejak 22 Juni. Sekitar 55% tempat tidur sudah dialokasikan untuk tempat isolasi pasien COVID-19. 34 tempat tidur kategori unit perawatan intensif, 197 tempat tidur non-ICU, dan saat ini semua ruang perawatan pasien COVID-19 sudah terisi 97%. Sejak ditetapkan sebagai rumah sakit khusus pasien COVID, alokasi tempat tidur dinaikkan menjadi 85%. Ruangan yang sebelumnya untuk perawatan biasa diubah menjadi ruang perawatan pasien COVID-19. Ada 330 ruangan isolasi pasien COVID-19. Proses konversi dilakukan dengan mengubah ruang perawatan biasa menjadi ruang isolasi. Lalu mengubah ruang ICU biasa menjadi ICU COVID-19 dan ruang instalasi gawat darurat juga akan diubah menjadi ruang ICU. 32 tempat tidur IGD yang ada sekarang akan diubah menjadi 52 tempat tidur ICU pasien COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan lonjakan pasien COVID-19, ada Cinta Sanidia dan juru kamera Fatan Jauhar di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta Timur yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Ya, Cinta, kalau kita lihat tadi ya di VO atau berita di awal bahwa ada sejumlah persiapan sebetulnya yang sudah dilakukan oleh RSUP Persahabatan terkait dengan lonjakan kasus COVID-19. Seperti apa informasi lebih lengkap terkait dengan hal itu, Cinta? Ya, Patricia, sebenarnya sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi mendetil mengenai tingkat keterisian rumah sakit di RSUP Persahabatan, terutama bagi pasien COVID-19. Hanya saja tadi setelah kami menelusuri website resmi dari RSUP Persahabatan, terlihat bahwa sudah ada 32 dari 43 ruangan ICU yang telah terisikan oleh pasien COVID-19, sehingga membuat masih ada sisa kurang lebih 11 tempat tidur di ICU bagi pasien COVID-19. Selain itu juga untuk ruangan non-ICU atau ruangan isolasi bagi pasien COVID-19, sekarang ini sudah terisikan 117 dari 147 yang tersedia, atau berarti sekarang ini masih ada sisa kurang lebih 30 tempat tidur untuk pasien COVID-19 non-ICU. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari website resmi tersebut juga diperlihatkan bahwa sebenarnya RSUP Persahabatan ini mempunyai kurang lebih 482 ruang inap bagi pasien, yang mana 85%-nya ini sedang dalam proses konversi menjadi ruang isolasi untuk pasien COVID-19. Karena seperti yang sudah diketahui sebelumnya, RSUP Persahabatan bersama dengan RSPI Sulianti Saroso dan juga Rumah Sakit Fatmawati ini telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit khusus COVID-19, yang mana nantinya ketiga rumah sakit ini hanya akan melayani pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga kritis saja. Adapun tadi kami sempat melihat juga ada satu tenda darurat dari BNPB yang telah didirikan di RSUP Persahabatan, yang mana pihak rumah sakit menjadikan tenda tersebut sebagai sentra COVID testing atau tempat masyarakat bisa melakukan testing COVID seperti swab test PCR ataupun antigen. Selain itu juga sudah ada satu tenda darurat lainnya yang didirikan di depan IGD atau instalasi gawat darurat RSUP Persahabatan yang sampai sekarang ini masih kosong, akan tetapi nanti mungkin bisa saja dibuat sebagai tempat darurat untuk melayani pasien COVID-19 jika keterisian dari tempat tidur yang ada di rumah sakit ini sudah mencapai 100%, akan tetapi masih ada pasien yang datang mengunjungi rumah sakit sebagai pasien COVID-19. Patricia. Iya, kemudian terkait dengan tenaga kesehatan, Cinta, seberapa siap kemudian RSUP Persahabatan ini apabila memang kita tidak ingin ini terjadi, tapi kalau misalnya terjadi kelonjakan kasus dan harus dirujuk ke RSUP Persahabatan, apakah tenaga kesehatan di sana sudah siap paling tidak?
Ya, Patricia, menurut informasi yang kami dapatkan, pasokan dari fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang di sini masih aman, akan tetapi jika jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta dan juga tingkat keterisian dari tempat tidur yang ada di RSUP Persahabatan ini terus meningkat, maka dari itu RSUP Persahabatan pastinya nantinya akan meminta tenaga kesehatan tambahan untuk membantu tenaga kesehatan yang sudah ada sekarang. Maka dari itu sekarang ini masyarakat kembali dihimbau untuk lebih serius lagi dalam mempraktekkan protokol kesehatan COVID-19 agar tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit yang merupakan rumah sakit khusus COVID-19 ini tidak kewalahan lagi dalam melayani pasien COVID-19 yang sampai saat ini masih belum turun juga. Patricia. Baik, terima kasih Cinta. Kita harapkan demikian ya, kalau misalnya bisa isolasi mandiri terlebih dahulu. Dahulukan mereka atau pasien yang memiliki gejala sedang maupun berat. Terima kasih Cinta Sanidia untuk laporan langsung Anda. Pemirsa, demikian Cinta Sanidia dan juru kamera Fatan Jauhar di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta Timur.